Salam sahabat KBS di mana saja berada. Saat ini Yayasan Karya Bakti Esra Soru sedang mendirikan gedung sekolah dasar di Desa Bioba Baru, Amfoang Barat Daya, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dengan tujuan memberikan akses pendidikan bagi anak-anak pedesaan yang tinggal jauh dari kota melalui pembangunan gedung sekolah yang diperlengkapi dengan fasilitas belajar mengajar yang layak disertai dengan penanaman nilai-nilai iman Kristiani pada anak. Diharapkan dapat meningkatkan kualitas ilmu, iman, dan moral yang baik pada anak. Karena anak akan mendapatkan pengalaman belajar yang berharga, mampu bersosialisasi, serta mengembangkan diri dalam lingkungan belajar yang kondusif. Karena itu, kami mengundang sahabat KBS sekalian, mari bersama-sama mendukung pembangunan gedung sekolah dasar Bioba ini demi peningkatan kualitas pendidikan dan iman anak-anak kita melalui dukungan doa dan juga dana yang dapat disalurkan melalui rekening berikut ini. Bergabunglah dengan kami untuk mewujudkannya dan membuka pintu ke masa depan yang lebih cerah bagi generasi penerus bangsa dan gereja. Tuhan Yesus memberkati. Salam Pak Esra, sewaktu dalam ibadah rumah tangga, ada salah satu jemaat yang bercerita tentang ilmu hitam di NTT atau disebut Swangi. Nah, ini kisah nyata. Jadi ada salah satu hamba Tuhan yang ingin pergi pelayanan ke suatu pulau, tapi ketinggalan kapal. Namun ada salah satu penatua di sana bilang sama hamba Tuhan ini, tidak perlu khawatir. Asal percaya dan tutup mata, pasti bisa sampai ke tempat pelayanan. Syaratnya, jangan buka mata sebelum disuruh buka. Singkat cerita, hamba Tuhan itu melakukan apa yang diperintahkan penatua ini, dan memang saat disuruh buka mata, memang sampai di tempat pelayanan. Begitu saat selesai pelayanan dan pulang pun dengan cara demikian. Pertanyaannya, bagaimana kita menyikapi hal itu, Pak? Sedangkan kejadian waktu itu benar-benar terjadi dan pelayanan pun berjalan dengan baik tanpa ada halangan apapun. Mohon pencerahannya Pak Esra, terima kasih. Ya, kalau bicara soal kuasa gelap atau ilmu hitam, ya itu di mana-mana juga ada. Dan memang di NTT itu juga cukup banyak, tapi itu dulu ya. Sekarang mungkin masih ada, tapi tidak kuat atau semasif dulu. Sekitar tahun 80-an, 70, 80, 90, nah itu memang banyak sekali, dan beberapa pelayanan saya pun harus berhadapan-hadapan dengan kuasa-kuasa gelap dan ilmu-ilmu hitam itu. Tapi zaman sekarang rasanya generasi sudah berubah, banyak orang sudah modern sehingga sudah sangat berkurang. Paling-paling hanya 1-2 orang saja di kampung-kampung yang masih percaya dan mengandalkan hal-hal demikian. Nah, hanya memang dilihat dari kalau waktu masif dulu ya, memang itu ada keajaiban-keajaiban tertentu ya, orang dengan ilmu hitamnya itu bisa melakukan banyak hal yang ajaib, supranatural. Ya, bahkan ada cerita bahwa di Alor sana tuh ada orang yang mau menghadiri KKR tuh, dia jarak jauh, dia terbang saja, lalu setelah itu hadir guling-guling kayak bola api begitu, guling-guling di halaman lapangan KKR, masuk di kolong panggungnya, lalu keluar dengan rambut aut-autan, permisi mau ikut KKR. Jadi datang KKR pun pakai kuasa gelap. Beberapa tahun yang lalu itu Dinas Pariwisata di NTT itu saya baca beritanya di koran, mau diadakan lomba terbang. Lomba terbang di NTT karena orang-orangnya dengan kuasa-kuasa gelap itu bisa terbang, saudara ya. Nah, itu ajaib, luar biasa itu. Nah, jadi memang yang supernatural itu bisa ada. Jadi kalau misalnya dia cerita yang saudara dengar itu bahwa orang yang pakai ilmu hitam lalu membantu hamba Tuhan itu untuk tutup mata sampai ke tempat pelayanan, lalu pelayanan berjalan dengan baik, yaitu kuasa ilmu hitam, menurut saya bisa melakukan hal itu. Nah, hanya persoalannya adalah haruskah kita berterima kasih kepada setan di balik semua ilmu hitam itu,
atas pertolongannya terhadap pelayanan sehingga pelayanan bisa berjalan dengan baik? Menurut saya tidak. Ya, kalau memang harus pelayanan dan pada saat itu memang segala cara sudah diupayakan untuk pergi ke pelayanan tapi tidak bisa, ya kita berpikir kalau Tuhan memang menghendaki kita pergi ke tempat itu untuk melayani, Dia pasti kasih jalannya. Nah, harus ikut ilmu hitam itu. Ya, tapi kalau memang segala cara kita sudah usahakan dan ternyata kita masih tidak bisa pergi ke sana pun. Misalnya saya mau pergi pelayanan di kampung A. Kalau Tuhan memang menghendaki saya pergi ke sana, dengan cara apapun, Dia pasti akan buka jalan sampai saya bisa pergi ke kampung A dan berkhotbah di sana. Tapi kalau segala macam cara sudah saya upayakan, tapi tetap tidak bisa, ya artinya Tuhan belum menghendaki saya pergi ke kampung A itu, karena Dia punya rencana tersendiri. Lalu kenapa saya harus memakai jasa ilmu hitam, jasa kuasa gelap untuk membawa saya ke sana? Ya, jadi kita tidak perlu bingung dan haruskah kita berterima kasih kepada ilmu hitam itu atau setan karena telah mendukung pelayanan? Nah, saya seringnya bercerita bahwa saya sendiri pernah dikasih cerita tentang bagaimana orang menggunakan kuasa gelap itu mendukung pelayanan. Satu pendeta bercerita bahwa jemaatnya itu mempunyai simpanan. Simpanan yang dimaksudkan adalah setan-setan. Tapi dia gunakan untuk kebaikan, menolong orang dan sebagainya. Satu kali mereka kan mau membangun gedung ibadah, tapi lokasinya tuh di gunung. Karena di gunung maka trek tidak bisa menurunkan material langsung ke gunung. Jadi di bawah gunung sana diturunkan batu, kayu, pasir, semen dan sebagainya. Nah, lalu pendeta umumkan kepada jemaat untuk kerja bakti. Kerja bakti angkat batu, kayu, pasir, semen naik ke gunung. Tapi majelis gereja ini bilang, tidak usah pendeta, jemaat tidak usah, serahkan sama saya. Malamnya dia kerahkan tuh setan-setan semua, angkat batu, kayu, semen naik di atas. Nah, besok pagi semua sudah selesai. Jadi saya heran, wah ini baru pernah tahu saya ada setan dukung pelayanan. Ya, bantu pembangunan gereja. Setelah itu juga dia ceritakan kasus yang lain. Bahwa pernah gereja mau bikin acara yang butuh tutup jalan umum, tapi polisi tidak izinkan. Tapi majelis ini bilang, tidak usah khawatir pendeta, silakan buka tenda di jalan dan kita mulai ibadah. Kurang 1 jam sebelum ibadah, si bapak majelis pergi ke sana, lalu bawa kapur putih garis melintang di jalan, juga ke sana, begitu juga. Dan dia bilang, pendeta, ibadah dimulai. Dan saudara, yang terjadi adalah tidak ada satu motor atau mobil bisa lewat garis itu. Begitu kena garis itu, mesin mati. Maka tidak ada kendaraan yang lewat. Akhirnya, diadakanlah kebaktian. Setelah kebaktian selesai, beliau pergi, hapus itu kapur-kapur. Nah, lalu akhirnya, semua mesin, motor, mobil hidup sehingga kembali lancar lagi. Saya bilang, wah, sebelumnya saya diceritakan setan dukung pelayanan, tapi sekarang ternyata setan dukung juga. Sebelumnya setan dukung pembangunan gereja, sekarang setan dukung pelayanan. Luar biasa. Tapi haruskah kita berterima kasih kepada setan? Tidak. Tuhan punya pekerjaan. Dan dia tidak butuh bantuan setan. Kalau dia kehendaki, jadi. Dia tidak kehendaki, tidak jadi. Ya, karena itulah maka dalam kasus-kasus semacam itu, saya kira sikap kita harus tegas menolak hal itu. Ya, dan saya sendiri tidak akan pernah mau memakai jasa kuasa gelap untuk mendukung pelayanan saya sekecil apapun. Ya, Tuhan kita lebih dari sanggup. Kalau dia mau, ya dia bisa bawa saya kemana saja dengan cara apapun. Tapi kalau dia tidak kehendaki, ya maka harusnya saya juga berserah diri karena pasti ada kehendaknya, ada rencananya yang lain. Ya. Salam sahabat KBS di mana saja berada. Saat ini Yayasan Karya Bakti Esra Soru sedang mendirikan gedung sekolah dasar di Desa Bioba Baru, Amfoang Barat Daya, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dengan tujuan memberikan akses pendidikan bagi anak-anak pedesaan yang tinggal jauh dari kota melalui pembangunan gedung sekolah yang diperlengkapi dengan fasilitas belajar mengajar yang layak disertai dengan penanaman nilai-nilai iman Kristiani pada anak. Diharapkan dapat meningkatkan kualitas ilmu, iman, dan moral yang baik pada anak. Karena anak akan mendapatkan pengalaman belajar yang berharga, mampu bersosialisasi, serta mengembangkan diri dalam lingkungan belajar yang kondusif. Karena itu,
Kami mengundang sahabat KB sekalian, mari bersama-sama mendukung pembangunan gedung sekolah dasar Bioba ini demi peningkatan kualitas pendidikan dan iman anak-anak kita melalui dukungan doa dan juga dana yang dapat disalurkan melalui rekening berikut ini. Bergabunglah dengan kami untuk mewujudkannya dan membuka pintu ke masa depan yang lebih cerah bagi generasi penerus bangsa dan gereja. Tuhan Yesus memberkati.